kontak erat ya? Betul? Ya dokter. Hmm? Kontak erat ya? Kayaknya tadi ya, siapa ya Ya dok, pertanyaannya? yang kontak erat tadi agak Ya, ini jadi dengar agak ini masih baik-baik untuk kontak ya. Jadi nanti kalau nganamnesis, ini penting untuk anamnesis soalnya, ya. Kelihatan nggak? udah terlihat dokter. Hah? Kelihatan Ya ya? sampai kelihatan dok. Oke, jadi kontak itu artinya kontak. Kon Kita kasus indeks dulu ya. Kasus indeks adalah pasien TBC, sensitif obat maupun resisten semua usia. Mau baru, mau kambuh, mau yang terkonfirmasi bakteriologis kek, ataupun terdiagnosis klinis. Semua itu kasus indeks, paham? Jadi bukan hanya yang terkonfirmasi bakteriologis. Kemudian kontak. Kontak adalah orang yang terpajan atau berkontak dengan kasus indeks. Makanya ingetin dulu kasus indeksnya yang mana, ya. Yang tadi itu, ya. Baik itu serumah, sekamar, satu asrama, satu tempat kerja, satu kelas, satu penitipan sejak 3 bulan terakhir sebelum kasus memulai pengobatan TB. Kemudian kontak serumah. Menempati tempat tinggal yang sama minimal 1 malam atau sering selama kurang lebih 6-8 jam. Minimal 4 hari dalam seminggu. Ngerti nggak sih? Ingat ya. Jadi detail gitu loh meninya. Ya. Jadi bukan kamu sering. Seringnya sering bagaimana namanya sering. Sering kamu sama sering saya beda. Ngerti? Ya. 6-8 jam minimal 4 hari dalam seminggu. Paham ya? Tinggal serumah pada si atau tinggal atau itu kayak gitu sebelum dia setet 3 bulan. Paham? Kemudian yang itu kontak serumah. Kontak erat. Kontak tidak menempati tempat tinggal yang sama dengan kasus indeks tapi sering bertemu atau bertemu dalam waktu yang cukup lama dengan intensitas berkontaknya hampir sama dengan kontak rumah. Balik lagi ke atas itu. Ngerti maksudnya? Yang kontak rumah itu selama 3 bulan terakhir sebelum kasus indeks memulai pengobatan TB. Termasuk bla 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 itu semua tempat tadi. Paham ya? Oke? Sudah dicatat? Jadi kalau nanti nanya kontak, kontak TB ya semua ini, mau kontak serumah kek, mau kontak erat kek, ya. Dan ingat, jangan nanyanya itu kalau misalnya oh kapan bapaknya TBC? Oh, bapaknya sudah selesai pengobatan TB. Oh, berarti sudah aman. Ya nggak bisa. Ngerti maksudnya? Kan dia misalnya kalau dia sudah kontak dengan si bapak itu dari sebelum bapak itu meminum obat, ngerti maksudnya? Itu kontak sudah terjadi. Paham maksud saya? Soalnya yang sering terjadi kalian tuh gini. Oh iya, kan dia bapaknya tuh udah selesai pengobatan kok dok. Oh iya, sudah selesai pengobatan sih sudah selesai. Tapi ketemunya kapan? Ya nggak sih? Apakah si bapak itu memang tinggal bersama dari 3 bulan sebelum dia berobat? Terus dipikirin, ya kan? Makanya seringkali saya secara general selalu sering bertanya, saya nanya kontak tuh kan setahun ke belakang, saya tanya, ingat nggak kalau saya anamnesis pasien? Saya nanyanya ke belakang tuh setahun. Tahun lalu Bu, setahun nih, setahun ke belakang nih. Karena ngerti maksudnya, kenapa saya ngambil setahun? Kalau toh pun dia ngobatin 6 bulan, 3 bulan sebelumnya. Kan 9 bulan ya, ngerti nggak sih? Ya kurang lebih deh. Kalau orang awam itu setahun lah ya, 9 bulan itu kan 3 bulan. Nah, artinya kita tanya ke belakang itu yang lebih banyak. Paham? Supaya kita bisa menjangkau kontak ini. Paham ya? Jadi nanti kalau ditanya, paham ya? Yang mana namanya kasus indeks, yang mana namanya kontak, yang mana namanya kontak erat, yang mana namanya kontak serumah. Paham ya? Oke. Alur-alur yang ini semua sudah ada di buku ya. Jadi saya nggak bahas lagi. Yang jelas, pikirkan bahwa pasien itu, kalau namanya pasien itu berarti sakit. Kalau namanya sakit berarti ada gejala. Itu berarti masuk ke
Kalau kamu curiga TB berarti masuk ke alur diagnosis TB ya. Kalau dia ada kontak erat atau kontak serumah atau high risk berarti dan dia sehat berarti dia masuk ke alur TPT. Ingat ya, ada alur TPT dan ada alur diagnosis TB. Ingat yang mana aja alur TPT? Berarti ada kontak serumah. Yang tadi siapa tuh yang jawab tadi tuh? Ada kontak serumah. Selain kontak serumah ada apa lagi? Yang HIV. Apalagi yang selain HIV? Ada tuh di buku tuh. Apalagi? Satu lagi? Yang memiliki faktor resiko lain, dokter. Ya, resiko lain, betul. Jadi bukan nakes ya, enggak ada anak kecil jadi nakes ya. Faktor resiko lain itu apa? Resiko lain itu apa? Kira-kira paham Izin nggak? dok, Ya, di sini tertulis untuk faktor risiko lainnya yaitu pasien imunokompromis dengan oke. detailnya misalkan kanker, Hmm, dialisis yang hmm, mendapat kortikosteroid jangka panjang hmm, dan persiapan transplantasi organ. Kemudian di hmm, poin B-nya juga bersekolah atau tinggal di asrama, hmm, di rumah singgah, tempat penitipan anak, dan hmm. pengguna dan lain-lain dok. Oke, udah tahu ya Kadek ya. Jadi Iya, jangan sudah. nakes ya, anak-anak jangan nakes ya. Nih, Mungkin maaf, dok. sama yang kontak serumah itu iya, ya kan? Kalau kontak serumah kan pasti iya. Kalau HIV iya, dua itu sama. Tapi yang lainnya itu dia kan bukan nakes, tapi anak-anak dengan resiko tertentu ya. Yang tadi-tadi kamu udah sebut itu, ya. Paham ya? Nih, paham dok. Oke. Ya, ini terakhir. Saya mau ingetin kalian yang apa namanya tuh sorry. Kok saya keluar sini? Bentar. Udah kelihatan ya? Ini sudah terlihat. Oke. Jadi ingat ini ya. Ini alur yang kalau dia bergejala. Paham ya? Yang bergejala. Apa gejalanya? Lihat di sini. Anak dengan satu atau lebih gejala berikut. Batuk lebih dari 2 minggu, demam lebih dari 2 minggu, BB turun atau tidak naik dalam 2 bulan sebelumnya. Tanda kutip adalah sudah dapat tata laksana loh ya. Karakteristiknya yang tadi itu ya. Baik demam, batuk ya, malaise segala macam. Tinggal lihat ada tanda kegawatan atau tidak. Tanda kegawatan itu misalnya kejang, kesadaran menurun, segala macam yang kita khawatir dia meningitis TB misalnya ya. Begitu ada itu dan begitu ada kegawatan dan kalian yakin dia kontak erat, misalnya dia kejang-kejang, nggak sadar, bapaknya TB paru di rumah terkonfirmasi, kalian boleh kasih OAT langsung. Paham? Ya. Tapi begitu tidak ada kegawatan, kita harus lihat 3 item ini. Apakah dia kurang dari 2 tahun? Apakah dia HIV? Apakah dia gizi buruk? Ya. Begitu ada salah satu dari usia kurang dari 2 tahun, atau dia HIV, atau dia gizi buruk, begitu ada ini dia langsung terduga TB anak. Paham? Tapi kalau dia tidak ada kurang dari 2 tahun, dia enggak HIV, dia enggak gizi buruk, kamu cari penyebab lain dulu. Walk up yang lain dulu. Ya. Paham ya? Kalau dia sudah masuk ke terduga TB anak, ya langsung TCM. Masuk dia ke alur TCM kan paling pertama kan, bukan scoring ya. TCM. TCM positif, dia terkonfirmasi. Kalau dia paru, tulis TB paru terkonfirmasi bakteriologis. Kalau dia meningoencephalitis, meningo LCS-nya positif, meningoencephalitis terkonfirmasi bakteriologis, sensitif obat misalnya, atau resisten obat, tergantung hasil TCM-nya, dia resisten rifampicin atau tidak. Paham ya?
Begitu dia kamu negatif atau kamu nggak bisa melakukan TCM, ingat ya, tidak hanya TCM loh ya, sarana terbatas bisa pakai BTA. Ya, begitu kamu nggak nemu dari terkonfirmasi, ada akses ronsen torak atau uji tuberkulin dan IGRA, kerjakan. Tapi ya tetap dikerjakan, nggak ada note di sini tulisannya. Kalau sudah 6 nggak usah ya, nggak ada tulisannya. Tetap dia dikerjakan. Ya, skor lebih atau sama dengan 6 berarti dia TBC klinis, tapi tulis TBC paru klinis misalnya, atau TBC kelenjar klinis, efusi pleura TB klinis gitu ya. Skor kurang dari 6, tapi di poin scoring kamu itu kontak tuberkulinnya ada, atau uji tuberkulin atau IGRA-nya positif, atau ronsennya sugestif, kamu bisa TB klinis. Kalau nggak ada itu pikirkan yang lain dulu. Oke? Nggak ada akses apa-apa, nggak ada ronsen, nggak ada uji tuberkulin, ada kontak TB, kamu boleh memikirkan ke arah situ, ke arah TB klinis. Nggak ada kontak, kamu cari yang lain dulu, obati dulu. Kalau dia memang menetap setelah 2 minggu sampai 1 bulan, baru kamu boleh berpikir ini TB klinis. Kalau dia membaik, berarti nggak usah. Paham alur ini? Ya, jadi alur ini kalian harus pegang. Karena sudah sebetulnya semua skenario itu sudah ada di situ. Ya, paham ya? Makanya saya biasanya posisi saya adalah di kuning ini. Nanti di kuning ini didiagnosis berdasarkan dokter. Kalau sudah mentok semuanya negatif, nggak ngerti ini diapain, pasiennya beneran TB atau bukan segala macam, bingung, baru hasilnya semua negatif segala macam, baru kamu konsul saya sebetulnya. Jadi kalau misalnya TCM-nya sudah konfirmasi, ngerti nggak sih? Semuanya sudah oke, cantik, sebenarnya kalian tidak perlu ke konsultan sebetulnya. Ngerti sih? Kalian bisa sendiri. Ya, mau dokter umum, general pediatrician, karena TBC itu sebenarnya bisa, ya. Kecuali dia dengan penyulit atau abu-abu banget, nggak ngerti. Paham ya? Jadi ingat ya posisi scoring ini kayak gimana ya. Terus ingat ya, yang namanya kontak, definisi kontak kayak tadi ya. Bukan kontak dengan batuk lama. Paham? Bukan kontak dengan batuk lama. Kalau dia belum ditibikan oleh nakes atau dokter, berarti belum kita bisa anggap. Paham ya? Itu kesulitan kita kalau dia tidak mau berobat. Jadi hati-hati underdiagnose atau overdiagnose. Nah, kemudian untuk regimennya, jadi untuk diagnosis jelas ya, ditulis ya, terkonfirmasi atau tidak, TB paru atau ekstra parunya apa, sensitif obat atau resisten obat, tulis ya. Nah, terakhir kalau dia tidak ditulis biasanya SO ya. Kalau nggak ditulis resisten obat, itu kita asumsinya adalah sensitif obat ya. Kemudian yang lain lagi adalah kenapa dong kalau di rumah sakit di kita tuh kita TB-nya TCM iya, BTA iya. Kira-kira ada yang tahu? Kenapa kita kerjakan dua-duanya? TCM-nya dikerjain kan? BTA juga dikerjain. Ya nggak sih? Kenapa? Ada yang tahu? Soalnya nggak ada yang nanya saya. Biasanya tuh akhirnya saya tanya balik. Kan gitu tuh. Cek TCM, cek BCA yuk. Oh, di alur kan TCM doang. Kalau kita udah punya TCM, ngapain kita cek BTA? Ya nggak sih? Kan katanya BTA itu diceknya kalau nggak punya TCM, kalau di puskesmas. Ya nggak? Bahkan kalau kalian lihat di dewasa itu TCM doang. Siapa yang sudah masuk ke siapa yang udah masuk paru dewasa? TCM aja kan? BTA tuh jarang mereka cek lagi. Kenapa kira-kira? Ada yang tahu? Nggak apa-apa, kita feel free aja supaya kita bisa Izin dokter, mungkin untuk menguatkan diagnosis dokter. menguatkan itu gimana maksudnya? Yang mungkin pada pemeriksaan TCM-nya bisa jadi negatif, sementara pada bakteriologis Ini BTA-nya itu bisa suaramu agak ya mungkin gimana? mungkin pada pemeriksaan TCM-nya itu bisa negatif, sementara dari pemeriksaan bakteriologisnya itu bisa mendapatkan hasil positif dokter, atau untuk mengonfirmasi lebih lanjut jika ya untuk menguatkan diagnosa jika semisal hasil itu masih meragukan di TCM, bisa dilanjutkan ke bakteriologis seperti itu dokter. Mana yang kira-kira lebih mungkin positif, TCM apa BTA?
Untuk bisa positif, TCM itu perlu berapa biji kuman? BTA itu perlu berapa biji kuman untuk positif? Ada yang tahu nggak? Nanti baca ya. Kenapa sekarang kita ada TCM? Kenapa zaman dulu cuma BTA? Untuk BTA itu positif, kamu perlu 10 pangkat 5 si kuman itu dalam sputummu. Dalam sekian mililiter. Kebayang nggak sih? Ratusan ribu. Sehingga kemungkinan positifnya BTA kalau dia misalnya kumannya sedikit, kecil kan? Sedangkan TCM itu PCR. Sehelai rambutnya si sebiji Mycobacterium kedetek deh. Bayang nggak sih? Jadi bangkainya si kuman pun bisa kedetek TCM tuh jadi positif gitu loh. Ibaratnya begitu. Jadi kira-kira lebih mungkin positif TCM apa BTA? Kalau kayak gitu. Yang TCM, dokter. Oke. Jadi lebih mungkin terdetek itu positif TCM, ya kan? Karena kayak tadi saya bilang, PCR itu kan kebayang nggak sih cuma materi genetiknya dia dong, ya nggak sih? Itu aja sudah cukup untuk membuat TCM positif. Sehingga TCM itu akan lebih sensitif kan untuk mengetes dia, ya nggak sih? Dibandingkan si BTA. Tapi kenapa kita tetap ngecek BTA? Sekarang saya balikin lagi. Misalnya ada 2 orang anak nih. Dua-duanya TCM-nya sama-sama positif. Tapi yang satu kalau di BTA positif 3, yang satu BTA-nya negatif. Kamu lebih pengen tidur sama yang mana? Izin dok, ini yang BTA negatif. Nah, saya sih nggak pengen tidur sama dua-duanya kalau saya mah. Nah, artinya, paham maksud saya? Ya kan? Walaupun dia TCM-nya sama-sama positif, kan kamu tadi bilang, nggak mau dong sama yang BTA negatif, ya nggak? Nggak mau dong sama yang BTA positif 3 gitu loh, ya kan? Berarti dari segi apa bedanya? Infeksiusitas. Kan nggak? Makanya di follow up treatment untuk TB, kalau BTA-nya positif, di akhir bulan kedua untuk menyatakan dia lulus fase intensif masuk ke fase lanjutan, BTA-nya harus negatif. Paham? Tapi TCM tidak diulang. Ya, kita tidak mengulang TCM untuk evaluasi treatment, bukan. Tapi untuk evaluasi treatment kita ngecek BTA kalau BTA-nya positif. Paham ya? Jadi di situ. Sehingga terus kapan kita melakukan TCM ulang? Kita melakukan TCM ulang tuh bisa pada beberapa kasus yang kita anggap tidak respon. Atau kita curiga dia TB resisten obat. Yang kayak tadi tuh loh, kita ngulang tuh. Jangan-jangan yang sekarang tuh dia resisten misalnya. Walaupun yang awalnya dia sensitif. Paham ya? Jadi menurut Anda, kalau saya ngomong kayak gitu, perlu nggak sih kita mengerjakan TCM dan BTA sekalian kalau misalnya kita punya fasilitasnya? Perlu, dokter. Ya, karena itu juga penting untuk kita di mana mau naruh pasiennya. Kayak saya bilang tidur tadi. Ya nggak sih? Kalau kita tahu dia BTA positif 3, terus kita taruh tuh dia di ruang sembarang, nanti maksudnya yang sebelah-sebelahnya imunokompromis misalnya. Ya nggak sih? Kebayang nggak sih? Kayak gimana jalan ceritanya ya? Ya. Jadi tetap kita sarankan dua-duanya dicek ya. Kalau memang kita memiliki fasilitas. Karena begitu dia positif, kita akan ulang dia di akhir fase intensif. Ya, paham ya? Jadi kalau misalnya akhir fase intensif, dia tetap BTA positif 3, kira-kira apa yang kita lakukan? Apakah kita akan masuk ke fase lanjutan? Berani masuk ke fase lanjutan? BTA masih positif 3 di akhir fase intensif? Belum, dokter. Nggak berani dong, ya kan? BTA itu bukan cuman mayatnya loh, kuman aslinya yang kamu tangkap itu di BTA. Ngerti saya yang kamu warnai itu kuman aslinya. Kalau dia masih positif 3, berarti kan kumannya masih banyak banget kan? Artinya apa? Kamu mesti evaluasi tuh, ada apa dia sampai kayak gitu? Minum obatnya bener apa enggak? Ya nggak sih? Ya toh? Ada komorbid lain nggak? Ada sumber kontak lagi di situ yang belum diberesin misalnya, atau mungkin dia resisten obat ya. Jadi kamu mesti evaluasi ulang, assess ulang dan tentukan tata laksana berikutnya. Paham ya? Terus ingat,
Satu lagi, obat TB tolong apa ini dilihat dosnya ya, terus kemudian regimennya diapali. Tadi kayaknya ada pertanyaan saya satu belum terjawab. Apa beda regimen yang terkonfirmasi sama tidak? Itu siapa sih yang saya tanya tapi kok tidak saya dengar ya jawabannya ya. Rasanya saya mengeluarkan pertanyaan itu, tapi kok nggak ada jawabannya, Akil? Siapa yang saya tanya itu? Antara yang terkonfirmasi dengan tidak. Saya ingat kok saya nanya itu. Kok nggak ada yang jawab ya? Emang udah semua jawab? Saya masih berasa satu pertanyaan saya tidak terjawab soalnya. Saya memang tua, tapi saya ingat pertanyaan saya. Ngerti nggak sih? Karena itu tuh krusial sebenarnya. Jadi perbedaannya adalah yang terkonfirmasi dia dapat etambutol loh ya. Ingat ya. Yang terkonfirmasi itu ada etambutolnya. Kalau dia TB paru tidak terkonfirmasi, dia tidak pakai etambutol. Ingat ya. Kalau kalian lupa, balik lagi ke table ini ya. Lihat. Jadi jangan sampai salah, termasuk lama pengobatannya. Misalnya yang mana yang harus 12 bulan, yang mana 4 bulan, tolong dilihat. Ya, terus ini kalau misalnya nanti dia yang jangka pendek ini belum, jangan dikerjain dulu. Ya, terus ini dosisnya, cara ngapalnya, saya udah ajarin. Ngapalnya itu kan dia 1 2 3 4 5 tabletnya, intensif maupun lanjutan itu kan 1 2 3 4 5. Tinggal itu diapalin 5. Paling pertama adalah di bawah 5 tidak bisa pakai KDT. Berarti KDT itu mulai berat badan 5. Paham? Habis itu tambahkan dia 3, 4, 5, 6. 5, apalin depan-depannya aja. 5 tambah 3, 8. 8 tambah 4, 12. 12 tambah 5, 17. 17 tambah 6, 23. 23 tambah 7, 30. Paham? Berarti dari 5 untuk depan-depannya tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6, tambah 7. Gampang kan? Awas tadi nggak bisa ngitung ya. Itu gampang banget itu. Yang kalian terjadi sering apa? Diapalin 5 sampai 7, 8 sampai 11, 12 sampai 20. Kamu gempor ngapalnya. Nanti nggak sih? Ada juga lupa. Ingat ya, udah saya ajarin cara ngapalnya. Oke? Steroid tadi sudah. Ingat ya, B6 hanya yang HIV, DM. Oke. Udah. TPT alurnya ingat. Alurnya ingat kalau TPT. Ini faktor risiko tingginya. Tadi sudah dijawab. Jadi dia tidak ingat ya, tidak ada gejala. Pesannya adalah begitu dia HIV, begitu dia kurang dari 5 tahun, dia tidak ada gejala, tidak ada kontraindikasi atau alergi apapun terhadap TPT-nya, langsung kasih, nggak usah diapa-apain. Nggak ada gejala, HIV, nggak ada gejala, kurang dari 5 tahun, langsung kasih TPT. Paham ya? Nggak usah tuberkulin, nggak usah di ronsen, langsung ya. Tapi begitu dia misalnya itu di atas 5 tahun, ingat ya, kalau kontak serumah yang di atas 5 tahun beda. Kalau kontak serumah yang di bawah 5 tahun atau HIV itu Mas kayak tadi, nggak pakai ngapa-ngapain langsung. Tapi begitu di atas 5 tahun, kamu harus ronsen torak dulu. Ingat ya, sama kayak pneumonia yang kemarin, ya kan? Di atas 5 tahun kamu ronsen torak. Begitu ronsen toraknya something happen, berarti kamu pindah alur ke alur diagnosis, ya, di TCM. Begitu ronsennya ada sesuatu. Kalau ronsennya aman, kamu tuberkulin atau IGRA. Kalau positif, kamu kasih TPT. Kalau negatif, observasi. Paham ya? Termasuk yang resiko lain. Yang resiko lain itu sama kayak di atas 5 tahun. Dia ronsen dulu kalau nggak ada gejala. Ronsennya normal, TST-nya positif, dia kasih TPT. Ronsennya normal, TST-nya negatif, dia diobservasi. Ronsennya normal, ronsennya ada sesuatu, dia walk up TB. Ini yang terakhir, 2024. 2025 diubah, nanti saya susulin. Tapi saya sounding dulu ya. 2025 juknisnya adalah tidak pakai kayak beginian. Dia langsung TPT. Semua. Jadi dia kayak ngikut yang
kurang dari 5 tahun semua. Nanti sudah. Tapi karena belum keluar, saya nggak ngomong dulu, ya. Cuma saya sounding, ya. Tapi yang sekarang kalian ikutin ini dulu, nanti sudah, karena dia belum keluar. Jadi kita pakai yang ini dulu. Yang next itu adalah akan lebih agresif. Jadi semuanya akan di TPT. Begitu dia ada kontak erat atau kontak serumah. Pertanyaan terakhir saya, sebelum selesai. Pertanyaan terakhir saya adalah, kalian kan dewasa nih, bener nggak? Masuk kelompok resiko tinggi nggak? Kok nggak ada yang berani dijawab, mengkategorikan diri ke kelompok resiko tinggi? Kamu resiko tinggi nggak? Masuk dokter resiko tinggi. Masuk resiko tinggi. Berarti kalau alurnya masuk resiko tinggi bagaimana? Masuk alur yang mana resiko tinggi? Nggak berani jawab kamu. Kau udah ada alur tadi. Kalau masuk resiko tinggi, Masuk profilaksis TPT, sasaran TPT. iya, sasaran TPT. Kalau yang pakai kalau yang nanti yang 2025 aturannya nanti ya untuk nakes ya. Kalau yang lihat ini deh misalnya yang sekarang nih yang masih berlaku nih. Kalau lihat alur tadi itu. Kalau misalnya kamu nakes beda dua ya. Nakes yang kontak erat sama nakes yang tidak kontak erat. Nakes yang ada kontak sama nakes yang tidak ada kontak. Nah, saya gituin deh. Kira-kira beda penanganannya gimana? Karena kan ini penting buat kalian nih. Siapa tahu kalian ketiban apes, taunya kalian ngobrol, lupa pakai masker, taunya besokannya keluar TCM-nya positif, BTA-nya positif. Kan kalian harus tahu dong, ya nggak sih? Terus kalian jaga semalaman sama dia, begging-begging, mati gitu kan? Nah, terus kalian gimana dong? Jadi kalian gimana kalau ternyata kontak misalnya? Kalau kontak kalian mesti diapain? Lihat alur tadi, kalau ada kontak, diapain kalian? Evaluasi gejala dok. Ya, kalau misalnya ada gejala, kamu harus walk up loh ya. Dirimu, ngerti? Iya dok. Ya, kalau nggak ada gejala, tapi kamu kontak, kamu ngapain? Masuk Ayo, terduga TB mungkin dokter. Mungkin kita konfirmasi lagi melalui ronsen torak, dokter. nah, kan ronsen torak kan tadi, ya nggak? Tidak ada gejala, kalian ini termasuk di atas 5 tahun nggak? Termasuk di atas 5 tahun ya, termasuk resiko tinggi. Itu kan alurnya kan ronsen, benar nggak? Kalau kalian kontak, betul nggak? Habis itu kalau ronsennya something happen, kalian harus walk up TB, ya kan gitu? Kalau ronsen kamu normal, berarti kamu mesti tuberkulin, benar? Kalau hasilnya positif, kamu dapat TPT, ya kan? Hasilnya negatif, kamu diobservasi, benar? Benar nggak? Iya dok. Ya, jadi tanamkan pada diri kalian ya ini ya, untuk melindungi dirimu, paham maksud saya? Ya, kalau kalian kontak, karena ini pasti mungkin saja kan kalian kontak, ya kan? Kalian kontak dan kalian merasa kontaknya itu erat atau pokoknya semua yang memenuhi tadi itu ya, tolong, walaupun kalian tidak ada gejala, ya nggak sih? Tolong ronsen torak, dah. Kemudian kalau sesuatu ada di ronsen torak itu, kira-kira kamu kalau ronsen toraknya abnormal, konsolidasi segala macam, walaupun kamu tenang-tenang aja, memang kamu happy? Enggak dong, benar nggak sih? Jadi harus lanjut ke walk up TB. Dan ingat, kecurigaan kita pada TB karena prosesnya kronik adalah ronsennya bonyok, anaknya tenang-tenang aja. Sama kayak kalian, ronsen bonyok, tapi tenang-tenang aja. Makanya kan kita harus screening. Makanya pegawai-pegawai itu kalau mau masuk PNS segala macam harus screening. Ya. Kemudian kalau dia negatif, maksudnya ronsennya oke, kalian tuberkulin atau IGRA. Kalau positif dapat TPT. Jadi orang dewasa perlu nggak sih TPT? Pertanyaan saya. Dapat nggak sih? Dapat ya. Jadi jangan salah, TPT itu bukan hanya pada anak-anak, tapi juga pada dewasa, asalkan memenuhi kriteria yang tadi. Paham ya? Ingat ya? Jadi jangan sampai dewasa tuh
Oh enggak, dewasa nggak perlu kan daya tahannya bagus, bla 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 bla. No, 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 no. Dia tetap ada alurnya, ya. Kalau dia negatif baru diawasi. Oke. Kenapa saya ngomong begini? Karena pernah senior kalian itu saya tuberkulin akhirnya dan hasilnya positif. Dah, ya. Terus gimana dok? Saya nggak tahu pasien yang ini, pasien yang itu, yang mana yang TB apa segala macam. Kalau ya memang saran saya adalah makanya kalau kamu kerja di rumah sakit pakai masker. Jangan pakai maskernya gara-gara ada dokter Indri, nggak ada dokter Indri nggak pakai masker, ya kan? Yang sering terjadi begitu bukan? Ya kan? Ya, jadi tolong pakai masker karena itu melindungi Anda. Dan yang terakhir adalah tolong saya minta kalian. Saya juga melakukan hal yang sama. Jadi saya ngomong ini bukan karena saya nyuruh enggak, saya pun begitu. Saya pun tahu diri saya sangat beresiko. Saya selalu general check up tiap 6 bulan. Itu maksudnya entah itu ronsen, entah itu maksudnya dan segala macam ya. Jadi harapan saya adalah paling tidak 6 bulan sekali. Kalau nggak 6 bulan nih tiap kamu ulang tahun lah, kamu cek lab termasuk HBsAg, nanti maksudnya kemudian yang lain-lain termasuk ronsen torak ya. Karena kita rentan untuk mengalami penyakit menular ya. Oke, karena misalnya kayak saya aja, saya selama koas dan PPDS itu satu-satu tuh positif semua. Dari yang awalnya negatif semua, terus bulan kapan berikutnya toksonya positif, habis itu CMV-nya positif, habis itu rubelanya positif, tuh gilir-gilir saya tuh positif tuh. Maksudnya artinya apa? Artinya ya semua beresiko ya. Termasuk kalau di respi adalah TB. Itu aja dari saya. Ada pertanyaan atau tidak? Ada? Izin bertanya, Dok. Mm-mm. Tadi terkait dengan pemberian kortikosteroid, itu dari yang saya baca untuk pasien-pasien dengan apa namanya Meningitis. HIV yang mengalami, Oh, iris. enggak dokter, yang mengalami sindrom poliimun, enggak dokter. Itu kan dengan TB yang resisten terhadap obat itu nggak diberikan kortikosteroid gitu dokter. Dan kalau di atasnya lagi di buku pedoman ini itu pada kondisi-kondisi TB seperti meningitis TB itu wajib diberikan kortikosteroid. Nah, jika semisal pasien itu HIV dengan resisten obat tapi dia ada meningitis TB atau TB yang kelenjar gitu dokter, apakah tetap kita nggak memberikan kortikosteroid atau ada pilihan lain dokter misalnya? Oke, yang jelas kita pilah-pilah dulu ya. Satu, dia ada indikasi dari segi jenis TB-nya, kan gitu. Kedua, dia ada indikasi dari segi apa namanya itu sindrom poliimun, kan gitu. Karena kamu nih ngomongin yang HIV kan? Kita ngomong populasi Iya. khusus ya, HIV. Pada pasien HIV yang mengalami TB, kita ada indikasi pakai steroid kalau ada sistem poliimun, ya kan? Atau iris, atau dia itu. Terus gimana nih kalau ada yang dari segi diagnosisnya, gitu kan? Kemudian udah gitu kalau yang resisten obat gitu. Yang jelas gini deh, tujuannya apa, terus dia dalam posisi yang bagaimana. Kalau kenapa kita pada yang resisten itu tidak memberikan gitu ya, si apa namanya? Si apa sih si itu kan imunosupresan juga ya. Kita takut dia bakal tambah apa namanya? Tambah menyebar dan segala macam ya. Jadi kalau misalnya itu dia memang mengalami seperti itu, ya kita lihat kasusnya. Urgent nggak sih untuk memberikan steroid? Ngerti nggak sih? Artinya yang kita inginkan dari steroid itu apa kalau dia meningitis? Kan kita tidak ingin dia kita ingin dia masuk ke apa namanya? Obatnya masuk ke dalam sawar darah otak dengan baik. Kita tidak ingin ada perlengketan yang komplikasinya ke hidrosefalus segala macam, ya kan? Kalau misalnya dia memang pasiennya parah banget itu maksudnya dan sangat memerlukan steroid dan itu harus masuk, itu bisa dipertimbangkan sebetulnya. Tapi kita lihat klinisnya. Tapi kalau misalnya memang dia enggak butuh ya kita enggak kasih, ngerti sih? Misalnya ada yang meningoencephalitisnya ringan, terus tidak ada komplikasi yang memungkinkan untuk ke hidrosefalus, ngerti nggak sih? Yang kayak gitu ya kita enggak kasih. Karena itu benefitnya
Sama harmnya kita lihat, lebih ndak enak harmnya misalnya. Terus kalau misalnya kayak gitu kita kasih apa? Ya kita hanya kasih OAT, kita nggak ngasih yang lain. Nanti maksudnya kita nggak ngasih lain. Artinya kita tidak memberikan si steroid itu, gitu loh. Kalau memang kondisinya memang seperti itu. Tapi kalau sindrom pulih imun biasanya karena itu kan kondisi yang gawat darurat ya, Dek, ya. Maksudnya gawat banget itu kalau sindrom pulih imun misalnya. Itu kita tidak memandang biasanya, pasti kita kasih. Nanti maksudnya dengan berbagai pertimbangan, apalagi untuk life saving. Nanti maksudnya kalau sudah ngomong life saving itu pasti kita berikan. Ya kan? Karena kita benefit HAM-nya itu loh. Ini enggak dikasih ya mati. Kalau dikasih ya masalah resisten urusan nanti dah kita pikirkan, ngerti nggak sih? Kan urgennya di mana pada saat itu. Tapi memang tidak ada pengganti lain ya. Nanti saya si steroid itu kan ya steroid. Obat yang lain yang untuk menyerupai steroid untuk sebagai pengganti kita enggak punya. Kalau untuk yang fungsinya seperti itu. Dan kita juga tidak akan memberikan yang lain sebagai tambahan kalau misalnya memang tidak perlu, ya kan? Gitu ya, Dek, ya. Jadi dilihat-lihat. Jadi itulah sebabnya kalau ada kasus kayak gitu kita memang mesti bicarakan dulu. Kalau yang di luar konsensus kan kayak tadi saya bilang kalau di luar juknis, ya kan? Nah, itu dah yang kamu konsulkan biasanya ke kita, ya. Karena itu masuk kasus sulit. Nah, yang level yang untuk di puskesmas, dokter umum, nah itu yang cantik-cantik tuh. Yang semua ada dan bisa terjawab di konsensus, ya, atau juknis. Gitu ya, Dek, ya. Oke, ada lagi. Ini ada yang raise hand beneran apa kepencet? Gitu, dokter, izin saya bertanya, dok. Kamu kenapa Eh, buru-buru gitu. begitu? Izin, dokter, ini kameranya agak bermasalah, dokter. Oh. Terus? Ya. Oke. Dokter, izin di sini izin bertanya terkait dengan pemberian TPT pada usia kurang dari 5 bulan, dokter ya. 5 tahun. Oke, mohon maaf, dokter. Jadi di sini ada dijelaskan bahwasanya ada kontraindikasi pemberian dari TPT sehingga pemberian TPT bisa ditunda atau tidak dilaksanakan. Yang saya tanyakan, dokter, apa saja yang menjadi indikasi kontraindikasinya, lalu bagaimana tidak lanjut dari pasien jika terdapat indikasi tersebut, dokter. Terima kasih, dokter. Ya. Jadi, ya pertanyaan bagus yang biasanya tidak pernah ditanyakan. Maksudnya, tapi kalian kalau ditanya nggak bisa jawab, tuh biasanya kayak gitu tuh. Nah, kontraindikasinya apa? Kontraindikasinya satu, kalau dia punya riwayat alergi terhadap si regimen TPT kita. Nanti maksudnya, regimen TPT kita apa? Ya INH, ya kan? Ada rifapentin, ada rifampicin, kan ada macam-macam tuh. Ada rifampicin, ada INH, ada rifapentin, ya kan? Atau kombinasinya. Kalau dia ada alergi terhadap regimen yang itu, ya itu kita kan nggak ngasih toh, berarti kontraindikasi kan? Ya kan? Tapi kalau masih bisa dipilih regimen lain yang dia tidak alergi kan berarti masih bisa. Tapi kalau dia alergi semua, ya berarti kontraindikasi itu satu. Kedua, dia pernah misalnya punya riwayat apa sih namanya? Bukan punya riwayat sih, dia datang dengan kondisi yang tidak memungkinkan untuk oral. Jadi kan itu semua dalam bentuk oral tuh, nggak ada yang apa namanya, nggak ada yang injeksi, ya kan? Itu kan obat oral semua tuh. Jadi semua hal yang memungkinkan dia tidak bisa mengkonsumsi obat oral itu, ya nggak sih? Entah dia ada underlying disease yang lain gitu ya. Tapi bukan gejala TB ya, bukan gejala TB loh ya. Mungkin penyakit lain yang tidak memungkinkan dia untuk meminum obat oral untuk pencegahannya, itu juga berarti kontraindikasi. Oke? Kemudian yang lain lagi adalah jika misalnya dia ada mengkonsumsi obat tertentu yang lain karena penyakitnya yang lain gitu ya, yang mungkin berinteraksi dengan obat TPT kita, ngerti maksudnya? Yang akan menyebabkan kondisi yang lebih tidak baik gitu loh. Kalau kan ada beberapa interaksi obat tuh yang akan bermasalah. Misalnya rifampicin sama apa, INH sama apa tuh kan ada tuh. Biasanya ada beberapa obat epilepsi atau ada beberapa obat tertentu lah ya, itu ada tuh. Tapi itu juga kita lihat-lihat seberapa sih interaksinya. Kalau interaksinya misalnya sangat ekstrim, ya kita anggap kontraindikasi. Tapi kalau interaksinya tidak terlalu ekstrim, ya tidak. Ya, karena ada juga
beberapa obat HIV, NUT ya, obat ARV itu juga ada yang begitu ya. Nah, kalau misalnya dia ada menyentuh kontraindikasi itu, ya kan? Berarti kan sama balik lagi ke tadi. Berarti kan kita menimbang antara benefit dan harm, ya kan? Kalau kita kasih, dia lebih bonyok, ya nggak sih? Kalau kita nggak kasih, ya pencegahan. Ingat ya, posisimu pencegahan. Tentu saja kalau akhirnya nggak mencegah, berarti harus lebih hati-hati kan? Ibaratnya kamu keluar, kamu nggak pakai helm, berarti naik motormu harus lebih hati-hati dibandingkan kamu kalau pakai helm, ya nggak? Berarti observasimu harus sangat ketat. Ya, sehingga mungkin observasi yang kalau pakai TPT misalnya 2 minggu atau 1 bulan, ya kamu harus 2 minggu misalnya. Jangan pakai 1 bulan gitu kan, karena begitu ada gejala, kamu akan naik langsung secepat mungkin walaupun gejalanya masih ringan ke walk up TB. Ya. Tapi sangat jarang sekali sih yang setahu saya ya, yang mengalami kontraindikasi pemakaian. Sampai saat ini saya tidak pernah ketemu, yang mudah-mudahan tidak pernah ketemu ya, yang sampai tidak bisa dapat TPT gara-gara ada kontraindikasi terhadap TPT. Tuh. Oke? Bisa ya menjawab ya? Oke. Dah? Terima kasih banyak, Dokter. Udah, kalau sudah saya harap kebayang ya TB-nya kayak apa, punya gambaran ya. Kalau dapat pasien TB, ada gambarannya? Ya, nanti dibaca lagi, tapi saya rasa sih harusnya sudah mulai terbayang. Oke, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. TPT itu begini, TB diagnosis itu begini gitu. Sehingga nanti kalau kalian ketemu, kalian sudah bisa. Oke.